Selamat pagi semua. Jadi hari ini kita melaksanakan praktikum secara online dikarenakan lab kita harus steril. Jadi untuk pertemuan 3 ini kita bakal membahas pengenalan PBO atau pengenalan pemrograman berorientasi objek. Jadi di PBO ini ada 3 struktur. Yang pertama itu kelas. Kelas itu adalah blueprint atau cetak biru untuk membuat objek. Kelas mendefinisikan atribut atau variabel dan metode atau fungsi yang dimiliki oleh suatu objek. Jadi untuk kelas ini sendiri mungkin kalian sudah pernah melihatnya, yaitu public class baru nama file kalian. Hanya saja kita nanti bakal menambahkan beberapa atribut. Selanjutnya adalah objek. Objek adalah sebuah variabel yang merupakan instance atau perwujudan dari kelas. Instance sendiri adalah realisasi dari kelas dalam bentuk objek yang ada di dalam memori saat program dijalankan. Jadi sebelum kita mendeklarasikan objek itu sendiri, kita harus membuat yang namanya constructor. Constructor ini dideklarasikan sebelum main method. Jadi untuk ini mungkin kalian pertama kali melihatnya, nanti bakal kita bahas secara detail di kode. Untuk sintaksnya dapat dilihat di bawah. Lalu setelah membuat konstruktor, kita bisa langsung mendeklarasikan objek. Mungkin kita udah pernah lah melakukan deklarasi objek yang dimana kita membuat sebuah fungsi untuk menerima inputan dari user, yaitu scanner input sama dengan new scanner baru system.in. Hanya saja nanti bakal berbeda. Selanjutnya itu adalah method atau metode. Method adalah sebuah fungsi yang didefinisikan dalam kelas dan digunakan untuk melakukan suatu tugas tertentu. Jadi metode ini sendiri ada beberapa jenis. Mungkin kalian udah belajar lah di sini. Yang pertama itu metode tanpa return atau void. Kalau di sini void main. Jadi metode ini tidak mengembalikan nilai dan hanya menjalankan instruksi. Dapat kita lihat di sini public void dan nama metodenya itu adalah Sapa. Metode ini menjalankan instruksi halo selamat datang ketika dia dipanggil. Selanjutnya adalah metode dengan return value. Metode ini mengembalikan nilai tertentu setelah dipanggil. Di ini biasanya digunakan untuk operasi-operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian. Di sini kita mempunyai sebuah fungsi kali yang dimana ada parameter integer a dan integer b. Lalu dia akan mengembalikan nilai a kali b. Selanjutnya adalah metode dengan parameter. Jadi metode ini menerima input atau parameter yang digunakan di dalamnya. Kalau kalian lihat mungkin ini sekilas sama dengan metode dengan return value, tetapi metode ini dia tidak mengembalikan nilai. Dan di sini kita mempunyai sebuah metode dengan parameter dengan nama perkenalan, yang dimana parameternya itu adalah string nama. Dan metode ini hanya menjalankan perintah untuk mencetak halo nama saya tambah parameternya. Selanjutnya adalah metode static. Metode static ini bisa dipanggil tanpa membuat objek dari kelas. Kalau ini mungkin kalian melihatnya sama dengan metode tanpa return atau void, hanya saja dia bakal berbeda nanti di kode. Dan itu saja untuk materi kita. Selanjutnya kita bakal langsung ngoding. Nah, di sini kita membuka NetBeans lalu membuat file baru seperti biasa. Java with N dan Java application. Next. Di sini kita buat nama filenya terserah kalian. Aku di sini pertemuan 3B. Lalu ini di yang setelah titik ini pertemuan 3B, ini kalian hapus. Ini untuk nama kelasnya, nama kelas yang ini. Di sini aku mau membuat mahasiswa. Finish. Nah, di sini langsung teratur itu nama kelas kita adalah mahasiswa. Selanjutnya di kelas mahasiswa itu, seperti yang tadi aku bilang, itu kita bakal menginput atribut-atribut ini. Di sini kita buat atributnya yang dimiliki secara umum oleh mahasiswa. String nama, bertu integer name. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan kelas itu? Kelas itu kalau aku bilang dia secara umumnya. Secara umum apa saja yang dimiliki oleh mahasiswa? Yang dimiliki oleh mahasiswa itu adalah atribut. Atributnya ini nama dan name. Selain itu apa lagi? Bisa prodi, fakultas, dan nama universitas. Jadi kelasnya ini adalah secara umumnya, sedangkan name dan nama itu
adalah atribut atau sesuatu yang pasti dimiliki oleh mahasiswa. Selanjutnya, setelah membuat kelas ini, kita akan membuat konstruktornya. Konstruktornya itu langsung saja mahasiswa sesuai nama kelas kita. Baru itu kurung kurawal. Di sini this dot nama sama dengan nama, this dot name sama dengan name. Di sini bakal ada peringatan kenapa? Karena kita juga harus menginput string nama dan integer name-nya ini di dalam kurung ini. String nama baru integer name. Dengan begitu sudah. Ini adalah konstruktor. Lalu selanjutnya kita bisa langsung pendeklarasian objek. Pendeklarasian objek kali ini berbeda sedikit. Yang pertama harus kita lakukan adalah mahasiswa. Ini sesuai dengan nama kelas kalian. Kelas yang ini. Baru itu objeknya itu terserah kalian. Di sini aku bakal buat mahasiswa 1 sama dengan new nama kelasnya lagi. Nah, untuk yang di dalam kurung ini dia bukan pakai system.in, tetapi pakai sesuai ini. Ini namanya parameter. Misalnya nama Sultansyah dengan name. Nah, dia langsung otomatis menyesuaikan dengan parameter yang ada di sini. Selanjutnya, untuk memanggil atau mencetaknya, kita langsung bisa memanggil nama objek mahasiswa 1 dot nama. Oh iya, harus seperti ini. Jadi tetap pakai system.out.println. Baru itu mahasiswa 1 dot name. Kita langsung run dan keluar hasilnya. Jadi untuk ini kelas. Nah, di sini kita udah berhasil membuat kelas. Yang ini namanya kelas. Ini objek yang mahasiswa satunya. Baru tuh metodenya. Oh iya, metodenya lupa. Misalnya kita buat yang tanpa return. Void siapa? Di sini short. Nah, untuk memanggil metode kita pakai objeknya di sini dot sapa dan print. Ya, berhasil. Jadi begitu saja ini namanya class, yang ini objeknya, sedangkan ini konstruktornya. Baru tuh yang ini namanya method. Untuk setiap pendeklarasian objek itu wajib ada konstruktor. Kalau misalnya nggak ada ya nggak bisa terpanggil. Itu untuk yang ini. Nah, ini kan di dalam satu file. Tapi biasanya itu aku buat 2 file berbeda. Jadi caranya itu kalian ke folder yang ini sesuai dengan namanya. Baru itu kalian salah, ini pertemuan 3B. Yang ini ya. Ya. Kalian klik kanan di yang setelah source package, new Java class. Di sini kalian ini kalian ubah dulu. Misal ini kalian ubah, klik kanan di Java class-nya, refactor, baru rename jadi main. Dia bakal langsung berubah. Baru di pertemuan 3B-nya ini kalian klik kanan new Java class dengan nama file mahasiswa. Finish.
Martu yang di sini kecuali yang public static void main ini kalian cut atau copy paste ke mahasiswa.java. Ini kan sudah terganti gara-gara kita mengganti refactor tadi, namanya ini menjadi main. Ini kita harus ganti jadi mahasiswa. Berarti yang main.java ini ganti lagi mahasiswa, new mahasiswa. Apa yang salah di sini? Ini nggak ada kan? Kita langsung run dan ya berhasil. Itu untuk file yang berbeda. Biasanya aku buat seperti itu. Lalu selanjutnya itu kita bakal kelas object method sudah. Nah, di sini kita udah buat dalam file yang berbeda dan nggak ada error. Ini cuma aman kalau di run. Selanjutnya itu kita bakal buat method dengan return value nanti dulu, metode dengan parameter. Jadi metode dengan parameter ini kita lihat sintaksnya itu public void. Kita buat nama metodenya itu perkenalan. Sini short. Nama saya plus nama. Di sini kita buat string nama. Nah, pada main.java-nya kita sama mahasiswa 1 nama objeknya ini. Ini kalian bebas mau buat apa, mahasiswa 2 atau mahasiswa 3. Hanya saja di sininya juga harus diganti atau kalian deklarasi objek baru. Mahasiswa 1 dot perkenalan baru namanya. Dan kita run. Komentar. Nah, titik komanya. Run. Dan berhasil terprint untuk metode dengan parameter. Selanjutnya adalah metode dengan return value dan metode static. Metode dengan return value, maka kita harus mengganti ini. Nah, kita pakai gini aja. Kita langsung buat di sini. Misal kita mau mengalihkan dua bilangan integer, kita harus deklarasikan dulu variabelnya, baru itu main. Bentar. Integer a, integer b, kurung kerawal. Di sini return a kali b. Koma. Kenapa ini? Kok main? Salah. Public in public in kali. Nah, selanjutnya kita bakal deklarasi lagi yang baru dengan nama main hitung is new main. Kita minta inputan parameter sesuai dengan yang di sini, yaitu kita beri inputannya misalnya 4,5. Ini salah kita. Bentar ya. Salahnya itu di sini kita seharusnya jangan kasih inputan dulu. Jadi ini seperti ini. Ini untuk deklarasi objeknya. Selanjutnya hitung dot nama objeknya ini, hitung dot baru tuh nama metodenya kali, baru kita kasih inputan 5.
Nah, gitaran tuh nggak bakal muncul apa-apa. Kenapa? Karena dia nggak diminta untuk menampilkan, dia hanya mengembalikan nilai aja. Untuk menampilkannya kita shoot seperti biasa. Nah, gitaran. Dan dia berhasil untuk di sini. Dan itu adalah metode dengan return value. Selanjutnya metode static. Metode static ini kita tengok sintaksnya dulu, public static void. Sama seperti ini. Biasa aja public static void. Misal kita buat cetak lah. Kita buat bedanya ini dengan yang metode tanpa mengembalikan nilai atau void ini, void siapa ini, kita bisa langsung manggil tanpa menggunakan objeknya. Jadi misal cetak, langsung aja kita run dan bakal terprint. Sedangkan kalau misalnya kita pakai yang void siapa ini, kita harus menggunakan objeknya ini, mahasiswa 1.sapa. Dan itu saja bedanya. Ya, saya harap mengerti lah, walaupun pertemuan kita secara online. Kalau misalnya tidak ada yang dimengerti, bisa langsung tanyakan di grup atau chat komtingnya. Itu saja dari saya. Dan untuk kehadiran kalian itu bakal saya lihat, khusus kelas saya B1 dan A1 bakal saya lihat dari tugas kalian. Kalau kalian mengerjakan tugas, maka kalian hadir. Kalau tidak, maka akan saya buat absen. Itu saja dari saya. Terima kasih.